bab yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang termokimia. Termokimia ini berasal dari dua kata, termo artinya kalor, dan kimia berarti reaksi yang berhubungan dengan perubahan kalor. Jadi setiap reaksi yang melibatkan perubahan kalor. Termokimia ini melibatkan dua reaksi, yaitu eksoterm dan endoterm. Apa itu eksoterm? Eksoterm ini adalah pembebasan kalor dari sistem kelingkungan. Jadi reaksi yang melepaskan kalor, contohnya seperti ini. Ini sistem, kemudian di luar dari sistem itu lingkungan. Nah, pada saat si sistem melepaskan kalor ke lingkungan sehingga lingkungannya menjadi panas dan sistemnya menjadi dingin karena dia sudah melepaskan kalor, maka itu disebut dengan eksoterm. Contohnya pembakaran sampah. Pada saat sampah itu sistem dibakar, maka lingkungannya akan menjadi panas karena sampah tersebut melepaskan kalor. Sehingga harga entalpinya atau perubahan kalornya dilambangkan dengan delta H itu bernilai negatif. Kalau misalnya dibuat dalam bentuk diagram, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini adalah energinya. Misalnya dalam proses pembentukan atau pembakaran metana CH4 dalam wujud gas ditambahkan 2O2 dalam wujud gas. Ingat, metana itu adalah senyawa alkana yang terdapat di LPG. Pada saat dia dibakar, maka dia akan melepaskan energi ke lingkungan sehingga menghasilkan senyawa karbon dioksida ditambah 2H2O. Nah, karena energinya awal lebih besar daripada energi produknya, sehingga delta H-nya bernilai negatif. Kita lanjut ke endoterm. Endoterm kebalikan dari eksoterm. Endoterm ini adalah reaksi penyerapan kalor dari sistem ke lingkungan. Contohnya ini sistemnya. Kemudian di luar sistem itu lingkungan. Pada saat sistem menyerap kalor ke lingkungan, jadi lingkungan itu energinya diserap semua oleh sistem sehingga lingkungannya jadi dingin, sistemnya jadi hangat atau panas, maka ini disebut dengan reaksi endoterm. Contohnya fotosintesis. Ini proses fotosintesis itu melibatkan penyerapan energi panas dari lingkungan ke sistem sehingga lingkungannya jadi dingin karena energi panasnya diserap oleh tanaman. Nah, gitu. Delta H-nya ini bernilai positif. Gambarnya ini energi. Misalnya dalam proses es batu H2O dalam wujud padat, dalam wujud es, kemudian setelah dia menyerap panas dari lingkungan sehingga es batu tersebut mencair. Nah, ini adalah contoh dari endoterm. Delta H-nya positif. Kenapa? Karena energi dari es batu itu yang tadinya kecil karena dia menyerap panas di lingkungan sehingga besar. Sehingga energinya naik dan delta H-nya positif.